Pemirsa, selamat sore. Terdakwa Harvey Muiz divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara dalam sidang vonis pada hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Vonis Harvey hanya setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana 12 tahun penjara. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kondisi arus lalu lintas penyeberangan kendaraan di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ramai. Ya, peningkatan volume kendaraan dan penumpang terjadi pada H-2 Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Jumlah kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.406 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 6.027 unit. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. 2 hari jelang Natal, Stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang. Langkah antisipasi pun telah dipersiapkan PT KAI untuk menghadapi lonjakan penumpang. Stasiun Pasar Senen kita lihat dipadati oleh warga yang bepergian di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang di masa libur Nataru, PT KAI telah mempersiapkan kereta api reguler dan KA tambahan. PT KAI persiapkan 38 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Kereta ini beroperasi mulai tanggal 19 Desember kemarin hingga tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang telah berada di lokasi. Selamat sore Indra, bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Senen pada sore ini? Indra? Ya, halo? Halo Indra. Ya, selamat sore David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini di H-2 jelang Natal dan disambung dengan Tahun Baru periode 2004-2025 yang mana hingga saat ini atau sore hari ini David dan juga pemirsa terpantau sangat ramai oleh para calon penumpang yang akan bertolak dari Jakarta menuju ke tempat tujuan di Pulau Jawa. Dan kalau kita bisa rincikan per hari ini Daup 1 Jakarta setidaknya dari Pasar Senen sendiri dan Gambir dengan total memberangkatkan sejumlah penumpang sebanyak 23.800 penumpang yang bertolak dari Jakarta menuju ke tempat tujuan seperti Pulau Jawa. Dan kota-kota favorit ini David dan juga pemirsa ini masih dipegang oleh di Surabaya, Pasar Turi, Yogyakarta, Lempuyangan, Kutoarjo dan juga ada juga yang ke Bandung. Dan dapat kami informasikan juga kalau kita rincikan juga dari dijualnya tiket pada tanggal 4 Desember kemarin, David dan juga pemirsa, untuk proses keberangkatan di momen Nataru di periode 2024 ini ditempatkan pada tanggal 19 Desember dan berlaku hingga sampai 5 Januari 2025. Yang mana in total keseluruhan sudah terjual sebanyak 415 ribuan dari total ketersediaan tiket oleh Daup 1 Jakarta sebanyak 743.904 tiket tersedia, yang mana ini sudah hampir kurang lebih 200-300 ribu lagi begitu tiket akan habis begitu. Mengingat untuk kalau kita ketahui bahwa esok hari ini David dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa di puncak arus mudik di momen Nataru pada tahun ini akan jatuh pada tanggal esok hari 24 maupun juga 25 Desember 2024. Yang mana ini kalau kita bisa rincikan tiket ini hampir 100% masyarakat memilih keberangkatan di tanggal 24-25, maka akan memberangkatkan sebanyak ribuan di momen puncak arus mudik di momen Nataru 2004 dan juga 2025. Dan dapat kami informasikan bahwasanya David dan juga pemirsa, kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak melakukan kegiatan bermudik di momen Nataru ini, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan Anda tidak bisa membawa bawang secara berlebihan dan guna untuk memberi kenyamanan selama proses perjalanan berlangsung. Sementara itu David dan pemirsa dapat informasikan dari Stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra untuk laporannya. Tentunya kami akan update kabar selanjutnya dari Anda. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kepadatan penumpang terjadi di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal, Senin pagi.
tadi. Dan selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Lebih dari 10.000 penumpang kereta cepat Wush diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada Senin pagi. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal keberangkatan pertama. Lonjakan penumpang diperkirakan terjadi hingga malam hari. Selama libur Natal dan Tahun Baru tercatat 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wush. Rata-rata 22.000 penumpang per hari. Tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan hari ini ada di sekitar 10.000 tiket ya. Dan memang penjualan masih terus berlangsung karena banyak juga penumpang yang melakukan pemesanan secara go show karena tiket Wush tersedia jadwalnya cukup banyak, mencapai 48 perjalanan per. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket sudah bisa dilakukan sejak kemarin dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 hari jelang perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai padat. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, rekayasa lalu lintas diberlakukan selama libur Natal dan Tahun Baru. Satlantas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya penerapan one way yang diterapkan dari arah Puncak menuju Jakarta atau sebaliknya dan diberlakukan secara situasional mengikuti volume kendaraan yang melintas. Kemudian penerapan ganjil genap diterapkan dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2024. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di 2 lokasi utama. Yang pertama, arah Simpang Gadok Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua, arah Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadok Jalan Raya Puncak. Dan nantinya pada malam perayaan Tahun Baru 31 Desember 2024 akan diadakan Car Free Night, di mana nantinya sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat, kendaraan roda 4 yang akan menuju Puncak dilarang melintas. Selanjutnya pukul 22 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan penyekatan untuk kendaraan roda 2 di 6 titik. Di antaranya jalur arteri Pasir Angin, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan rest area Gunung Mas. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah aksi pemerasannya viral di media sosial, seorang joki penunjuk jalan di kawasan Puncak Bogor ditangkap polisi. Joki pelaku pemerasan diketahui mematok tarif hingga Rp850.000. Bapak bilang seikhlasnya Rp850.000, mending saya jalan sendiri. Masyarakat yang alternatif, saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Setelah aksi pemerasannya viral di media sosial, seorang joki penunjuk jalan di kawasan Puncak Bogor ditangkap polisi. Rp850.000, mending saya jalan sendiri. Iya. Saya juga udah 2 jam udah muter-muter sih, Pak. Tak tanggung-tanggung, pelaku Cecep Nuridin meminta bayaran hingga Rp850.000. Sang joki yang merupakan warga Megamendung ini memaksa dengan mematok tarif yang diminta. Setelah ditangkap, pelaku pun meminta maaf atas perbuatannya. Izin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Billy Bra atas kejadian video viral. Polisi memastikan Cecep Nuridin yang saat ini ditahan di Polsek Cisarua Bogor akan diproses hukum lebih lanjut. Dia juga sudah mengakuinya, maka dari itu kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Masyarakat yang akan ke Puncak jangan menggunakan jasa untuk mengantarkan lebih cepat. Polisi mengingatkan agar pengendara tidak menggunakan joki saat akan berwisata ke kawasan Puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah lokasi wisata diserbu pengunjung sejak akhir pekan kemarin. Warga menikmati libur Nataru lebih awal seiring libur sekolah yang sudah dimulai.
Memanfaatkan libur Nataru, ribuan wisatawan menyerbu kawasan Asia Afrika dan Jalan Braga, Kota Bandung. Untuk mengurai kepadatan, petugas mengarahkan wisatawan agar tidak beraktivitas di badan jalan. Selain di pusat Kota Bandung, jalur utama kawasan wisata Lembang juga dipadati kendaraan pada Senin pagi. Antrian kendaraan bahkan mencapai lebih dari 2 km, didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Polisi pun memberlakukan pengalihan arus ke jalur alternatif. Sementara itu, kawasan Malioboro, Yogyakarta juga diserbu wisatawan di masa libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Tak hanya di kawasan pedestrian, antrian panjang kendaraan wisatawan terjadi mulai dari akses masuk Malioboro. Diperkirakan puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada malam pergantian tahun. Tim kontributor iNews melaporkan. Terdakwa Harvey Muiz divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara dalam sidang vonis pada hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Vonis Harvey hanya setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana 12 tahun penjara. Majelis Hakim menilai bahwa Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga memerintahkan terpidana Harvey Muiz menyetorkan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang jika dalam 1 tahun tak disetorkan ke negara, maka harta akan disita untuk dilelang. Dan bila juga tak bisa membayar semuanya, Harvey Muiz akan mendapat pidana tambahan selama 2 tahun penjara saja. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah, Harvey Muiz sebelumnya dituntut dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar dengan uang pengganti 210 miliar rupiah. Majelis Hakim juga membacakan untuk terdakwa lainnya, Direktur PT RBT Suparta 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Reza Ardiansyah selaku Dirut Pengembangan Usaha PT RBT divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Jaksa penuntut umum mendakwa ketiga terdakwa melakukan korupsi hingga pencucian uang yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kita itu mendengar mengenai pertimbangannya. Betul. Kalau yang tadi kita dengar itu, dan tadi kebetulan kita juga buka tuntutannya di komputer kita. Nah, kita tuh melihat itu isi pertimbangan hakim itu sama persis dengan tuntutan. Sama persis. Hanya mengubah kata bahwa menjadi menimbang. Nah, ini juga yang buat kami juga susah juga, kita mau komentar apa. Buat saya sih jadinya kita lucu ketawa, tapi mungkin karena terburu-buru juga kali. Karena kan seperti kita tahu, kita baru duplik hari Jumat, kemudian ini hari Senin udah harus putusan. Tadi ada tanggapan nggak dari klien Anda bahwa mungkin ada respon dilihat dari tuntutannya hanya 6 tahun dibandingkan ini? Kita belum sempat tadi melihat bagaimana tanggapan mereka, tapi yang pasti yang cukup mengejutkan yaitu harta itu loh. Harta kan kalau tadi nggak salah dengar disita semua gitu ya? Atau bagaimana ya, disita semua. Sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015, hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010. Nah itu kita mesti baca sih pertimbangannya seperti apa gitu. Harvey Muiz diganjar hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Tipikor untuk kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Apakah vonis tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat? Kita akan berbincang dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia. Halo Abang, saya Zainul Rahman dari Pukat UGM. Mohon maaf, oke. Mas Zainul ya? Betul. Ya oke, baik, saya mohon maaf. Ini ada sedikit typo. Baik, Mas Zainul, apa tanggapan Anda terkait vonis hanya 6,5 tahun penjara? Ya sebenarnya memang ini masih agak jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Namun kalau dilihat dari konstruksi perkaranya, kami tetap apresiasi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Mengapa demikian? Karena menurut saya dari banyak terdakwa itu ada beberapa poin yang cukup menarik. Yang pertama adalah majelis hakim mengakui apa yang biasa disebut sebagai kerugian perekonomian negara. Jadi kalau selama ini, Bang David, yang dikenal adalah kerugian keuangan. Kalau kerugian keuangan itu punya sifat namanya nyata dan pasti. Misalnya berapa uang yang dicuri dari negara. Tetapi kalau kerugian perekonomian, itu tidak hanya sekadar berapa uang yang tidak masuk ke negara itu dicuri dari negara, tetapi juga ada dampak-dampak lain yang harus ditanggung oleh negara. Misalnya ada dampak lingkungan, ada dampak pemulihan,
ada dampak juga hingga potensi penerimaan. Artinya dari sisi dikabulkannya perspektif kerugian perekonomian ini, menurut saya ini cukup landmark decision, merupakan satu putusan yang patut diapresiasi dari majelis hakim, dan saya juga angkat topi untuk pihak kejaksaan yang berhasil membuktikan bahwa kerugian perekonomian ini bisa dibuktikan. Itu yang pertama, Bang David. Yang kedua, memang kalau dilihat dari pidana penjaranya mungkin tidak terlalu lama ya, hanya 6 bulan penjara begitu ya, dan juga dendanya juga cuma 1 miliar Bang David. Tetapi ada uang penggantinya Bang David. Yang penggantinya itu total 210 miliar. Artinya ini adalah angka yang cukup besar. Mungkin kalau ditotal jumlah harta dari Harvey Muiz mungkin yang segitu gitu ya. Sedangkan kalau kita tadi mendengarkan pernyataan dari kuasa hukumnya, dikatakan bahwa ada harta-harta yang diperoleh sebelumnya begitu ya. Nah, dalam konteks kerugian perekonomian, seluruh harta yang diperoleh dari kejahatan itu tidak sebesar kerugian negara yang ditanggung oleh negara itu. Artinya apa, Bang? Artinya misalnya mendapatkan manfaat ekonomi secara bentuk uang mungkin hanya sekian ratus miliar, tetapi akibat perbuatannya negara harus menanggung kerugian ratusan triliun. Oleh karena itu, putusan majelis hakim untuk membebankan uang pengganti sebesar 210 miliar itu saya angkat topi, saya apresiasi. Ini merupakan salah satu bentuk untuk optimalisasi aset ekonomi. Mungkin tidak bisa mengembalikan 300 triliunnya, tetapi hampir seluruh harta yang terkait dengan perolehan dari tambang itu kemudian akan ditarik oleh negara. Nah, ini ke depan, Bang David, menjadi tugas bagi jaksa untuk melakukan eksekusi. Agar apa? Agar aset recovery-nya itu bisa optimal. Jangan sampai kemudian nanti setelah menjalani pidana badan, kemudian tidak membayar uang penggantinya dan kemudian memilih menggantinya dengan pidana kurungan. Jangan seperti itu. Kejaksaan harus optimalisasi aset recovery-nya. Dengan cara apa? Melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana, ya. Nanti kalau sudah ingkrah. Kalau sudah ingkrah maka harus dieksekusi, harta bendanya disita untuk negara, gitu ya. Kalau memang itu kemudian ternyata sudah tidak punya harta benda, baru kemudian diganti dengan kurungan. Oke, ada tadi juga disebutkan pada poin yang disampaikan majelis hakim di vonis bahwa jika akhirnya juga ketika hartanya disita itu juga tidak memenuhi angka yang 210 miliar, kemudian akan ditambahkan hukuman penjara begitu. Dan itu hukuman penjaranya hanya 2 tahun kalau tidak bisa mengembalikan 210 miliar. Apakah ini memang menurut Anda juga sudah sesuai? Ya, itu yang disediakan di dalam peraturan perundang-undangan kita saat ini ya. Ketika harta bendanya tidak mencukupi, maka kemudian diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Nah, sebenarnya jaksa menurut saya lebih baik berfokus untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda para terpidana ini. Sekarang masih terdakwa ya karena belum ingkrah. Kenapa? Karena tidak ada gunanya juga memenjarakan seseorang padahal orang tersebut telah merugikan kerugian negara sangat besar, bisa sampai 300 triliun itu. Sehingga yang harus menjadi fokus bagi jaksa dari pihak kejaksaan adalah bagaimana caranya untuk segera melakukan sita kepada harta bendanya. Jangan sampai harta benda dari para terdakwa ini dialihkan atau misalnya disembunyikan, ditransfer ya, kemudian akan menyulitkan di dalam melakukan eksekusi. Mungkin juga sebagian sudah ada yang disita, tetapi saya pikir perlu juga untuk dilakukan telaah secara mendalam harta apa saja yang dimiliki, yang mungkin harta-harta tersebut biasanya juga diwujudkan dalam wujud-wujud yang tidak terlalu terlihat. Misalnya apakah di atas namakan orang lain atau bisa disebut nomine, Bang David, atau misalnya saat ini tren, Bang David, ditaruh di instrumen misalnya cryptocurrency misalnya ya, apakah itu Bitcoin ataukah itu yang lain gitu ya, harus diteliti semua. Agar itu bisa nggak itu dikejar itu ya? Betul, harus dikejar agar nilai 210 miliar itu bisa masuk semua ke negara. Itu Bang David. Baik, nah karena begini, jadi ada di ya omongan di pasar begitu ya, ini terkait bicara soal
bukan cuman pencucian uang gitu, tetapi juga ada pencucian dosa di situ yang ditukarkan dengan uang yang habis itu sekarang nggak tahu di mana. Tapi tahan sebentar komentarnya. Ini sebelumnya memang saat membaca nota pembelaan atau pledoi, Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, sempat menangis karena sang istri menjadi pihak yang paling dirugikan, kehilangan karir dan juga pekerjaan. Saat menyampaikan pembelaan pada sidang pledoi Rabu siang, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya, Sandra Dewi. Dengan berurai air mata, terdakwa korupsi kasus timah ini menyebut istrinya yang paling terdampak akibat kasus yang menjeratnya. Harvey mengungkapkan istrinya telah kehilangan popularitas, nama baik hingga kehilangan pekerjaan. Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun pernikahan. Saya menjadi sadar bahwa anugerah terbesar dalam hidup saya itu adalah istri saya yang mulia. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang. Kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat yang mulia, tapi kita nggak ada bapaknya yang mulia. Sebelumnya dalam perkara kasus korupsi tata niaga timah ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Desember lalu menuntut Harvey Muiz dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita masih bincang-bincang dengan Bang Jainur Rohman dari Pukat UGM. Bang Jainur, jadi ada nih omongan di jalanan juga bahwa akhirnya seperti kayak ada cuci dosa begitu ya. Artinya cuci dosa cuman 6 tahun misalnya tadi 6,5 tahun penjara, kalau dipotong-potong masa tahanan, lalu kemudian ada pengurangan masa tahanan dan segala macam, paling 2 tahun. Udah habis itu 2 tahun sudah bisa dengan syarat keluar dengan bersyarat begitu. Tapi kerugian negara 300 triliun. Jadi anggaplah kalau untungannya 0,5%, hanya 1,5 triliun, itu kan besar sekali ya. Maksudnya dibanding dengan hukuman yang akhirnya hanya dijalani singkat sekali. Ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat untuk hitung-hitungannya seperti ini? Ya betul, memang pidana yang saat ini sering dijatuhkan di dalam perkara tindak pidana korupsi itu masih banyak berorientasi kepada pidana badan. Ya, mengutamakan untuk memenjarakan seseorang. Padahal sebenarnya penjara itu bukan yang utama dari para pelaku tindak pidana korupsi harusnya. Yang utama, paling utama harusnya adalah aset recovery, mengembalikan kerugian keuangan negara. Agar apa? Agar uangnya bisa ditarik dan kemudian bisa digunakan oleh negara untuk menjalankan program pembangunan. Dan yang kedua, Bang David, bagi para pelaku tindak pidana korupsi, itu mereka sebenarnya tidak terlalu takut sama pidana penjara, Bang David. Nah, itu. Karena mereka melakukan korupsi itu kan punya motivasi ekonomi, Bang David. Ingin kaya cepat gitu ya. Sehingga disinsentifnya seharusnya juga adalah dalam bentuk merampas hasil korupsinya. Sehingga ini biasa disebut sebagai pemiskinan gitu, Bang David. Mereka kan takut miskin gitu ya, tidak takut penjara gitu. Sehingga sekali lagi, ini menjadi pekerjaan lanjutan bagi kejaksaan. Tidak boleh puas sekadar bisa memenjarakan para terdakwa, misalnya dengan 6 tahun itu tadi, tetapi harus dapat melakukan aset recovery, pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. Ya, kerugian negara itu ada yang keuangan, ada yang perekonomian. Nah, dalam konteks perekonomian karena jumlahnya bisa sampai 300 triliun, maka harta benda dari para pelaku ini semua harus direkapitulasi, diteliti ya, mana saja harta benda itu yang kemudian perlu untuk dilakukan penyitaan agar nilai dari uang pengganti itu bisa terpenuhi. Misalnya untuk Harvey Muiz harus tercapai angka 210 miliar gitu ya. Nah, ini butuh gerak cepat juga gitu ya, butuh gerak cepat, diteliti semua mulai dari rekeningnya, harta tidak hanya sekadar harta suami, menurut saya juga harta keluarganya termasuk gitu ya. Juga orang-orang kepercayaannya. Dan termasuk uang kriptonya mesti dikejar juga. Baik kalau gitu. Bang Jainur, terima kasih untuk insight-nya dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu dan semoga keadilan diwujudkan di negeri kita. Selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Muiz dan Helena Lim menjadi perhatian publik dengan nilainya yang fantastis. Tak tanggung-tanggung, korupsi timah telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah.
Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Mois. Dalam kasus tersebut, jaksa juga menilai Harvey Mois telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Istri Harvey Mois, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa jaksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Namun di hadapan majelis hakim, artis Sandra Dewi membantah suaminya Harvey Mois yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi timah memberikan tas-tas mewah. Sandra Dewi bahkan menyebut ratusan tas branded miliknya merupakan barang endorse dari 23 toko yang ia promosikan. Sandra juga membantah mendapatkan hadiah mobil-mobil mewah dari suaminya di hari ulang tahunnya. Ia menyayangkan 141 logam mulia miliknya yang turut disita Kejagung karena bukan pemberian suaminya, melainkan endorsement sebagai brand ambassador sejumlah merek perhiasan dan hadiah dari keluarga. Sandra juga mengaku telah melakukan perjanjian pisah harta dengan Harvey Mois sebelum menikah. Tidak hanya Harvey Mois, Crazy Rich Helena Lim juga didakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Jaksa mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga disebut memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Anda kembali menyaksikan Sido Sore. Pemirsa, pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yos Suprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu. Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar.
Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pameran lukisan di Bredel, lalu Yo Suprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak. Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Selamat sore Mas Sylvester. Selamat sore Bang David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga telah hadir Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Nais Pospos. Selamat sore Bang Bonar. Selamat sore Mas David. Ya, siap. Terima kasih. Baik, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya ke Bang Sylvester dulu ya. Ini tanggapan Anda tentang lukisan-lukisan Pak Yos yang membuat pameran di Galnas harus dibatalkan. Ya, jadi sebenarnya ini kan sudah banyak komentar ataupun yang kejauhan ya dari teman-teman baik politisi, sudah bergabung dengan para pelukis sendiri atau pengamat kebudayaan. Jadi intinya sebenarnya nggak ada itu kata-kata di Bredel. Jadi bahwasannya itu pun bukan pelarangan ya. Kalau kita melihat dari kronologisnya itu kalau nggak salah ya, dari beberapa teman di Galeri Nasional dan juga teman-teman baik pelukis itu bahwa tanggal 13 Desember itu lukisan sudah dipasang. Terus tanggal 17 Desember itu ketemulah pihak kurator, dalam hal ini Mas Suwarno dan pelukisnya Pak Yos. Di situ mereka bertemu, akhirnya di situ disepakati ada 2 lukisan yang harusnya kurator minta diturunkan. Karena apa? Karena satu terlalu vulgar atau dalam hal ini sudah menjurus ke pornografi. Yang kedua, ada lukisan juga yang menyerang seseorang ya. Dalam hal ini ya kita tahu di situ pastinya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya ini adalah kegagalan daripada kesepakatan antara pelukis dan kuratornya gitu loh. Jadi bukan ada dari pihak pemerintah untuk membredel. Bahkan di sini sampai menjurus ke Pak Prabowo yang dikatakan represif dan otoriter. Termasuk Pak Jokowi yang nggak tahu menahu. Jadi sangat disayangkan juga reaksi kita terlalu seolah-olah bahwa pemerintah sekarang ini otoriter dan represif. Dan ini bagian dari sikap politik pemerintah. Padahal tidak ada. Itu adalah kesepakatan yang tidak terjadi antara pelukis dan soal kesepakatan gitu. Ya antara pelukis dengan kurator. Saya mau tanya ke Bang Bonar, Anda sepakat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sylvester? Ya memang salah satu kewenangan dari kurator adalah memfasilitasi seseorang yang ingin mengekspresikan karya seninya. Kedua adalah berdialog dan bekerjasama dengan si pekarya seni itu untuk menentukan karya-karya mana yang bisa ditampilkan di galeri atau museum di mana kurator itu bekerja. Jadi memang itu tahap pertama ya untuk hal itu. Jadi bisa saja kemudian terjadi perdebatan, perbedaan pendapat antara kurator dengan si pekarya seni tersebut. Dan cukup mengherankan sebetulnya bagi saya karena Mas Warno dengan Pak Yos kan sama-sama dari Jogja. Ya, sama-sama dari ISI. Pak Warno itu dosen ISI, bekas ketua Dewan Kebudayaan Yogyakarta gitu ya. Kenapa harus terjadi semacam ini? Ini sangat disayangkan ya. Nah, yang kedua adalah memang yang patut dikritisi adalah reaksi dari aparat, termasuk juga dari Menteri Kebudayaan yang kemudian memberi kesan seakan-akan tidak mencoba mencari solusi terlebih dahulu atau mempertemukan mereka gitu loh. Jadi lebih setuju terhadap pendapat kurator, bahkan kemudian mengatakan juga mengkritisi misalnya wah itu lukisan itu memang begini. Seperti kita tahu kan karya seni kan adalah ekspresi subjektif dari seseorang pembuat seni gitu kan. Dan resepsi dari publik lah yang menentukan nantinya gitu loh. Apakah dia setuju atau tidak dengan karya seni tersebut gitu loh. Jadi
dalam sebuah kebebasan tradisi seni atau apapun, memang selalu ada debatable, selalu ada perbedaan pendapat, gitu loh. Tetapi janganlah seseorang kemudian dibatasi karya seninya, dibatasilah ekspresinya, gitu loh. Nah, yang terjadi memang terkesan di publik adalah sekarang ini adalah pembatasan karya seni, pembatasan sebuah ekspresi dari seorang yang pembuat seni, gitu loh. Jadi ini yang kemudian memang merugikan bagi karena ada informasi di jalanan nih Bang, itu bahwa ada artinya di antara ya yang beredar, isu beredar bahwa ada petinggi-petinggi katanya yang melarang untuk itu tidak dinaikkan karena pertama memang apa namanya vulgar atau mungkin lebih kepada satir juga begitu. Ya memang mesti dicek ya, apakah betul opini-opini semacam itu yang kadang-kadang memang sulit dibuktikan, apalagi dengan media sosial yang bisa menggiring opini tertentu gitu ya. Tetapi jelas bahwa apapun publik akan melihat bahwa ada sesuatu nih gitu loh ya, karena biasanya kalau apalagi di kota-kota besar di Jogja atau pameran lukisan banyak di Jakarta selama ini kan jarang terjadi, bahkan belum pernah terjadi lagi dalam kurun waktu berapa tahun ini gitu ya. Baru kali ini terjadi peristiwa semacam ini, walaupun mungkin tadi asal muasalnya masih tingkat awal atau perdebatan antara kurator dengan si penggagas karya seni, tetapi karena tidak adanya kebijakan atau upaya untuk mencari solusi dari pemerintah, akibatnya memberi kesan buruk bagi publik, dan akhirnya ya imbasnya seperti tadi selalu bahwa sekarang ini kan apa-apa semua digeser ke politik ya. Jadi justru karena memang tahulah semua gitu. Ya, tentu pasti akan bergeser ke politik karena memang itu ada sosok yang kita kenal di situ, kan juga ada Pak Jokowi di situ dimasukkan. Dan sementara belakangan ini ramai sekali pasca Pilpres dan Pilkada. Nah, ini Menteri Kebudayaan Fadlizon juga turut menanggapi penundaan pameran tunggal Yo Suprapto yang dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi di Galeri Nasional Indonesia. Kita lihat. Ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran. Posisi kita tidak dalam konteks itu, tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon turut menanggapi penundaan pameran tunggal Yo Suprapto yang dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi di Galeri Nasional Indonesia. Fadlizon membantah telah melakukan pemberedelan lukisan. Menurutnya, lukisan yang dipamerkan banyak yang tidak sesuai dengan tema dan tidak disetujui oleh pihak kurator. Ia juga menambahkan beberapa koleksi yang dipamerkan mengandung sara dan tidak senonoh. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Sementara itu, Ketua Tim Museum dan Galeri Museum Galeri Nasional Zamrud Setianegara menyebut penundaan terpaksa dilakukan karena adanya faktor teknis terkait kurasi. Ia menjelaskan 5 karya dari 30 lukisan yang ditolak tampil oleh kurator Suwarno Wisetrotomo karena dinilai keluar dari konsep yang ditentukan. Pihak Museum Seni Galeri Nasional Indonesia menurutnya hingga kini masih menunggu kesepakatan antara kurator dengan seniman kapan pameran tunggal tersebut bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mas Sylvester, ini tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Fadlizon tadi yang mengatakan bahwa ini memang seperti ada kayak apa ya, curi-curi narok
lukisan begitu, padahal nggak cocok dengan temanya. Iya, makanya tadi saya cerita kronologisnya tanggal 13 itu lukisan dipasang oleh pelukisnya ya, dalam ini Pak Yos. Terus baru tanggal 17 datanglah Pak kuratornya Mas Warno. Di situ mereka diskusi bahwa ada 2 yang harus diturunkan, tapi akhirnya ditutup kain hitam. Kalau jalan cerita dari teman-teman di Galeri Nasional yang cerita ke saya ya. Dan sebenarnya ini kan tidak ada pemberedelan, tidak ada boikot, tidak ada upaya-upaya represif dari pemerintah, ataupun tidak ada juga pemasungan ya terhadap karya seni. Yang ada itu adalah bahwa antara pelukis dan kuratornya itu tidak sepakat. Jadi kepada para pengamat, apalagi pengamat politik yang kemarin termasuk ini yang kalah pilpres nih ya kan, itu kok akhirnya mereka menuduh Pak Prabowo yang bermain di situ, Pak Jokowi ini kejauhan sekali. Lebih baik, lebih bagus kalau menurut saya pihak-pihak yang bicara tanpa dasar dan fakta itu, marilah kita kumpulkan sama-sama baik kurator dan pelukisnya supaya dicari jalan keluar terbaiknya bagaimana. Ya kan? Jadi saya sepakat juga dengan abang kita, Bang Bonar ya, bahwa memang harus dikumpulin gitu loh, diajak duduk ini bagaimana. Karena di negara kita ini saya belum pernah tahu negara ini berlaku represif. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, bahkan menurut saya kita ini lebih dari negara-negara Amerika ataupun negara-negara yang di luar gitu loh. Ini orang bebas memaki siapapun, bebas memfitnah, bebas membohongi rakyat, ya kan. Jadi kembali lagi bahwa ini hanya persoalan antara kurator dan pelukisnya gitu loh. Baik. Dan saya pikir kuratornya juga cukup bijak gitu loh, bahwasanya beliau yang bertanggung jawab di situ, ya kan, beliau melihat bahwa ada 3 hal di sini. Yang pertama, ada lukisan yang menjurus ke pornografi, ada yang telanjang. Terus yang kedua, ada lukisan juga yang menyerang harkat martabat seseorang. Dan yang ketiga, ada lukisannya itu tidak sesuai dengan tema yang dibikin gitu loh. Dan kembali lagi pelukisnya juga, kenapa juga dia masang itu tidak ngobrol dulu gitu loh sama kuratornya, sehingga akhirnya tidak ada masalah. Kalau kayak begini kan juga tidak bisa hanya kita mendengar dari pelukis yang dia yang bercuak-cuak kemana-mana, tapi kuratornya sampai saat ini belum ada yang diajak bicara atau dia diwawancara gitu loh. Baik, Bang Bonar, kalau saya ke Bang Bonar ya sekarang, Mas Sylvester. Itu Bang Bonar, kalau dalam situasi seperti ini, siapa yang harus turun tangan untuk bertanggung jawab, mempertemukan, lalu kemudian ya, apakah ini menilai layak apa enggak begitu? Sebetulnya negara tidak berhak untuk ikut campur tangan ya, karena ini kan soal kebebasan berekspresi ya, dan negara hanya sudah fasilitasi dan mediasi begitu ya. Nah memang kewenangan kurator itu memang menjadi utama, apalagi kalau dia kurator dari museum atau galeri di mana dia ditugaskan gitu. Tapi sekali lagi kan memang seni ini kan memang ekspresi subjektif ya, jadi susah untuk menentukan batas-batas mana perbedaan dan batas-batas mana yang harus ditemukan gitu. Nah, yang memang mengherankan begini, saya selalu berkata, karena dua-duanya kurator dan Mas Yos ini kan dari Jogja, dan di Jogja ini hal yang biasa kok gitu loh. Kalau Anda tahu tradisi seni lukis di Jogja, teman-teman dari Taring Padi, ataupun misalnya almarhum Joko Pekik, itu karyanya jauh lebih dahsyat daripada Mas Yos Suprapto. Ya. Mereka kan ada tradisinya kan dari realisme sosial. Gitu. Jadi memang menampilkan kritik-kritik sosial terhadap realitas gitu. Dan kadang-kadang memang dengan ekspresi-ekspresi yang yang memang dibumbui atau ditebalkan sebagai upaya untuk agar publik bisa menerima dan kemudian mengkritisinya. Jadi ini baik, memang jadi ini sekarang kalau Anda lihat, jadi ini sebenarnya masih dalam ranah wajar begitu ya? Wajar saya pikir apapun. Maka saya bertanyakan apa sih definisi ataupun indikasi dari yang dikatakan oleh Pak Tijon. Pak Tijon ini kan memang dari dulu kan adalah dia dewan redaksi majalah Horizon ya. Dan tradisi ideologi
seninya memang berbeda dengan teman-teman dari Taring Padi, Joko Pikir atau Dodo Suprapto gitu loh. Memang ini perdebatan kalau Anda pelajari sejarah kebudayaan, sejarah seni di Indonesia antara yang humanisme universal dengan realisme sosial itu terjadi perbedaan, tetapi pada titik tertentu sebetulnya bisa bertemu, dan yang paling dan titik temunya adalah apa? Membiarkan kebebasan itu berbicara dengan apa adanya gitu loh. Supaya publik lah yang menjadi resepsinya gitu loh. Nah, inilah saya jadi heran juga kenapa kemudian Mas Suwarno dengan Mas Yo Suprapto kok jadi tajam perbedaannya. Jadi gitu. pecah kongsi begitu ya, bingung juga ya. Iya, masih bisa didialogkan, masih bisa cari solusi kok gitu loh. Baik. Dan apa sih keberatannya misalnya dari kurator dari Pak Suwarno itu apa sih keberatannya gitu. Nah, disitulah kemudian saya pikir peran dari negara dalam hal ini Menteri Kebudayaan untuk menjadi fasilitasi dan melakukan mediasi. Karena kalau tidak begini, ini saya bilang tadi, ini jadi buruk bagi kita semua. Bagi buruk kita semua, dan kemudian memberi kesan juga buruk bagi tradisi kebebasan di Indonesia ini gitu loh, yang memang dalam beberapa belakangan ini memang disoroti gitu loh. Jadi kita harus cari cara supaya ini bisa dicari solusinya begitu. Baik, tadi memang caranya salah satunya adalah harus dipertemukan ya mereka. Tapi sementara ini saya dengar informasinya bahwa Bang Yos sendiri sekarang saat ada di Galeri Nasional dan sedang menanti otorita di situ untuk dia bisa mengambil karyanya atau melihat karyanya seperti itu, dan mungkin akan ada langkah hukum. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Semoga saja tidak ada istilah lagi yang namanya pemberedelan dan pembungkaman seperti itu. Baik, terima kasih Bang Yos sudah berbagi, Bang Silvester sudah berbagi bersama kami, dan juga Bang Bonar Tigor juga sudah bersama-sama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah, aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan, terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah. Menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Ya, kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi
UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertama nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut Maman, hal tersebut karena barang yang dikenakan kenaikan tarif PPN merupakan barang-barang mewah dan premium. Yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium. Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Yang dinaikkan pajak 11 ke 12 itu bagi makanan-makanan yang premium, hotel-hotel kelas yang cukup tinggi, terkait transportasi umum. Enggak. Nah, poinnya saya mau sampaikan itu. Untuk meredam dampak kenaikan PPN, pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif, termasuk bagi para pengusaha UMKM seperti keberlanjutan insentif PPH Pinal UMKM 0,5% selama 7 tahun yang bisa diperpanjang. Sementara bagi para pengusaha UMKM yang baru mendapatkan insentif selama 2 atau 3 tahun masih diberikan jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Maman juga menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12% yang dimulai pada Januari 2025 nanti merupakan amanat dari undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, unggahan akun Instagram Ditjen Pajak dihujat warganet. Warganet mengoreksi cara menghitung barang yang terkena PPN 12% yang dinilai keliru. Akun Ditjen Pajak Republik Indonesia mengunggah simulasi menghitung barang yang terkena PPN 12%. Menurut perhitungan DJP, kenaikan tarif PPN ini hanya akan memberi dampak kenaikan 0,9% terhadap harga jual barang dan jasa ke konsumen. Namun, simulasi ini mendapat kritikan dari warganet. Warganet menilai simulasi ini terlalu menyederhanakan efek domino dari kenaikan tarif PPN 12% sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Di mana PPN berdampak langsung pada setiap tahap rantai pasok mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Memasuki puncak libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga sembako sudah mengalami kenaikan yang signifikan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Harga cabai bahkan naik hingga 100%. Harga cabai mengalami kenaikan hingga 100%, yaitu dari kisaran harga Rp40 hingga Rp50.000 menjadi Rp60 hingga Rp80.000. Sementara itu untuk harga telur naik dari Rp25.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Naiknya harga barang pokok ini pun dikeluhkan oleh para penjual dan pembeli. Kalau lagi kemahalan sih lagi cabai ya. Cabai? Iya, cabai keriting, cabai rawit lagi semua naik. Kisarannya kalau di rawit itu 80 sekarang. 80? Iya, dari harga 50. Dari harga 50? Ke 80, iya. Kalau cabai keriting itu dari 40 sekarang 60. Banget ya, Bu? Mahal banget. Oh, ya udah harapan gimana, Bu? Nih, ya, biar murah lah. Kalau mau Natal atau Lebaran, kalau bisa jangan naik-naik. Ya, udah samain aja. Samain aja.
Pemirsa, bagi Anda yang mencari konsep wisata unik untuk berlibur di akhir tahun, di Bantul, Yogyakarta, terdapat wisata jelajah desa menggunakan mobil kuno. Komunitas pemilik mobil VW kuno akan membawa wisatawan berkeliling kawasan pedesaan yang asri sambil menikmati panorama indah. Berikut ini liputannya. Jelajah desa dengan mobil kuno di Bantul, Yogyakarta bisa jadi pilihan agenda wisata akhir tahun. Komunitas pemilik mobil VW kuno akan membawa wisatawan berkeliling kawasan pedesaan dan wisata alam, serta mengunjungi rumah produksi UMKM langsung di rumah warga. Jalur wisatanya dimulai dari kawasan Dam Bendung Tegal di Kebonagung, Imogiri, Bantul, dengan pemandangan air terjun. Kemudian, selama beberapa jam, wisatawan akan dibawa mengunjungi spot wisata alam di pegunungan dan pedesaan yang masih memiliki udara yang segar dan sehat. Para pengunjung juga akan dibawa mengunjungi rumah para pengrajin batik maupun sentra UMKM yang memproduksi makanan serta jajanan khas. Di rumah produksi UMKM ini, pengunjung bisa menyaksikan langsung pengolahan makanan tradisional yang bisa dibeli dan dibawa pulang oleh pengunjung sebagai oleh-oleh. Tentunya dengan harga yang lebih murah dari harga toko. Ternyata menarik sekali ya ini di Imogiri kita ada paket tour dengan naik VW dengan view-nya yang sangat luar biasa. Tadi kita lewat perkampungan, lewat sawah dengan udara yang masih seger banget, masih bersih. Teman-teman itu punya inisiatif untuk membuat trip sendiri di Imogiri. Jadi untuk trip kita itu ada 3 paket. Yang pertama short trip 2 jam, medium trip 3 jam, sama long trip 4 jam. Wisata jelajah desa baru dikembangkan sejak 1 tahun terakhir. Menawarkan 3 trip, yakni short trip dengan durasi 2 jam, medium berdurasi 4 jam, dan long trip dengan durasi 6 jam. Satu mobil VW bisa diisi hingga 4 wisatawan dengan biaya mulai dari Rp400.000 hingga Rp750.000 per mobil sesuai dengan durasi waktu yang diinginkan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, berbagai wahana seru bisa menjadi referensi liburan Anda. Seperti wahana salju di dalam mal di kawasan Jakarta yang memberi pengalaman baru dan mengasihkan khususnya bagi buah hati Anda. Ingin merasakan dinginnya es dan salju bak di Eropa? Anda bisa berkunjung ke salah satu mal di Jakarta Barat. Nah, sebelum bermain, pengelola menyediakan sepatu boots yang harus dipakai pengunjung. Di sini para pengunjung, khususnya anak-anak, bisa bermain di atas lapisan es. Perosotan ban ini menjadi favorit anak-anak. Tersedia 2 ukuran yang bisa dinikmati pengunjung. Wah, seru juga nih meluncur di atas es seperti ini. Di sini juga tersedia beragam cetakan mainan dan ember-emberan yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain es. Yang pastinya memberikan pengalaman seru dan berbeda mengisi waktu liburan mereka. Nah, pemirsa, ternyata nggak perlu jauh-jauh ke Eropa buat merasakan sensasi salju. Di momen libur Natal dan juga Tahun Baru 2024 dan Tahun Baru 2025, kita bisa merasakan sensasi salju dengan bermain di tempat Snow Ice ini yang berada di Mall Ciputra, Jakarta Barat. Yang paling seru dan ditunggu-tunggu, pengunjung bisa menikmati hujan salju yang keluar setiap 30 menit sekali. Acara seperti Christmas Show, itu gabungan acara dance yang cosplay Christmas yang sekiranya bisa menghibur pengunjung. Kemudian ada snow playground seperti yang dilihat di belakang ini. Itu nanti bisa memberikan hiburan ke pengunjung, terutama keluarga-keluarga yang ingin berlibur pada waktu masa-masa Natal. Wahana bermain salju ini pun semakin meriah dengan penampilan Christmas Show, seperti nyanyian dan tarian yang menghibur para pengunjung. Nah, bagi Anda yang ingin mengajak buah hati Anda berwisata bak di Eropa, Anda bisa menikmati wahana ini hingga 5 Januari 2025 mendatang dengan tiket Rp100.000 per orang. Tentunya ini menjadi salah satu destinasi wisata yang merekomendasi banget untuk teman-teman main di momen libur
Natal 2024 dan juga tahun baru 2025. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Sadu iNews melaporkan. Menikmati sensasi menyelam dengan biota laut yang indah tidak hanya dapat dilakukan di Laut Biru. Di lokasi wisata Telaga Semeru yang berada di Desa Nguter, Lumajang, Jawa Timur juga bisa. Pengunjung bisa memanjakan diri, berenang bersama ikan-ikan kecil sambil menikmati panorama bawah air. Sepintas seperti sedang menyelam di Laut Biru yang dalam. Eits, tapi bukan di laut, melainkan di telaga air kaki Gunung Semeru. Air berwarna biru berpadu dengan hijaunya aneka biota di dasar air, sangat memanjakan mata dan menyegarkan raga. Ya, keindahan wisata Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Udara di lokasi wisata air ini juga sejuk, karena dikelilingi area persawahan dan pepohonan rindang. Bagi yang mahir berenang, pengunjung bisa menyelam dengan ikan-ikan kecil dan menikmati pesona keindahan bawah air yang menakjubkan. Biota-biota air seperti ganggang sama ikan-ikan kecil. Cocok lah pokoknya untuk rekreasi. Ya bersih sih menurut saya. Kalau di bawah gimana? Di bawah kalau anunya sih bagus di sebelah sana itu. Kan banyak ada rumput. Soalnya kan asli. Wisata Telaga Semeru berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 20 km dari pusat kota. Untuk bisa menikmati keindahan biota di dasar air di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo Sore pada hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Lengkap di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.